15 berhadapan dengan Laos U15 dan kick off. Jalannya babak pertama telah dimulai. Saya Sturadi dan juga Bung Man, dan mencuri gol tentunya dimiliki oleh Garuda Asia. Sudah dilakukan, mencoba mencari rekannya. Oh, Ahmad Rosadi tadi mencoba menanduk bola dengan kepalanya, namun sayang masih belum bisa menemui sasaran oleh para pemain Laos. Kamsafa sudah dilakukan, langsung mencari jatuh pertahanan. Oh, kecolongan gol. Sebuah gol yang berkelas tadi kita saksikan dari pemain Laos, Kamsafa Loantama. Ini memang cukup mengejutkan dan membuat Laos memimpin 1-0 atas Indonesia. Iya, ada sebuah pertanyaan, apakah memang posisi dari penjaga gawang? Cermati tentunya dari penampilan tim Laos, karena kita harus ingat bahkan Thailand pun sulit sekali untuk menang dari Laos. Sepak pojok untuk Indonesia, kesempatan cukup mengejar ketertinggalan kali ini dimiliki oleh Garuda Asia. Mampukah dimaksimalkan dengan baik? Randy sudah ada di sana, Kartika juga di dalam kotak penalti sudah dilakukan. Kemelut kali ini di mulut gawang dan Sanit memasuki kotak penalti dari Indonesia. Reza Fauzan sudah dimasukkan. Sangat disayangkan memang dalam debutnya Imade Dwi Arya harus kehilangan kesempatan ketika harus ditandu keluar lapangan. Iya, dan kita berharap sebenarnya ini bukan cedera yang oleh para pemain Laos cukup berhasil. Ahmad Rosadi jauhkan bola ke depan. Ada Bagus Kavi di sana, dorong ke sektor kanan pertahanan dari Laos, terlepas. Oh! Tengahnya juga tidak, lini tengah Indonesia juga tidak bekerja dengan baik. Kartika Fedianto. Oh, Rosadi tadi dorong bola kepada Bagus Kavi. Randy Juliansyah ada di sana. Oh, kerjasama yang baik. Bagus Kavi terlepas, masuk ke dalam kotak penalti dan syuting. Oh! Gagal tadi untuk mencuri. Ya, kita kembali menyaksikan apa yang terjadi di atas lapangan. Tendangan bebas dimiliki oleh Laos, berbahaya Kamsafa. Oh! Mencoba langsung dia, mencoba untuk mengulangi peruntungan yang sudah ia lakukan sebelumnya tampaknya. Betul, hanya posisi memang agak berbeda tadi karena dia harus menggunakan kaki kiri sehingga bolanya datar. Kamsafa pemain yang tidak terlalu banyak bergerak, tidak terlalu banyak terlihat, tapi begitu mendapatkan kesempatan set piece, maka itu harus diwaspadai. Bagus Kavi, Randy Juliansyah mulai merengsek masuk ke dalam pertahanan Laos. Ada Altaf Indi di sana, menusuk ke dalam kotak penalti. Randy, oh, Altaf Indi, oh masuk. Gol penyama kedudukan dari nomor punggung 10 Altaf Indi membuat Indonesia sejajar dengan Laos 1-1. Ya, kita lihat bagaimana prosesnya, kita lihat bagaimana kerjasamanya. Diawali dari pergerakan yang dilakukan oleh Randy, ada bola real di sana, ada bola yang bergerak bebas, ada pantulan, dan di situ kembali penempatan posisi Randy yang agak turun ke belakang justru memberikan dia ruang yang lebih leluasa bergerak, menghindar. Saat ini antara Indonesia berhadapan dengan Laos memasuki menit ke-33. Setidaknya kita sudah menyaksikan bagaimana Indonesia bereaksi dengan cepat untuk bisa mengatasi tekanan yang diciptakan oleh para pemain Laos. Kesempatan kali ini, oh! Bagi Pua Lambahari untuk bisa memenangkan penguasaan bola bagi Indonesia. Giliran Garuda Asia yang mencoba melancarkan serangan. Kartika Fedayanto. Randy Juliansyah dipaksa untuk berlari. Oh, kurang cermat dalam mengirimkan umpan, berbahaya kali ini. Shooting, oh! Tidak, sebuah kesalahan tadi mampu dimaksimalkan oleh Suban Kopet dan membuat Laos kembali memimpin menjadi 2-1. Ini sebenarnya sebuah hal yang harus dievaluasi oleh Fahri Husaini, Bu. Ini yang tadi sempat kita bahas, bagaimana passing yang tidak akurat di dekat daerah pertahanan sendiri dan kemudian bola dicuri, dan disitulah gol itu tercipta. Dan yang mungkin harus menjadi pertanyaan besarnya adalah kenapa Randy Juliansyah tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu bertahan. Ketika ada pemain lawan yang masuk ke daerah pertahanan, Randy seperti membiarkan saja dia berjalan santai saja. Menurut saya ini juga bagian sesuatu yang harus menjadi bahan diskusi juga, bahwa semua pemain, apapun jabatannya, apapun namanya, apakah dia pemain bintang. Baik sekali kali ini langkah yang dilakukan oleh Bagus Kavi untuk mencuri bola, namun sayang sekali kurang efektif dari umpannya. Dan peluit panjang tampaknya sudah dibunyikan oleh ofisial pertandingan untuk bisa mengejar ketertinggalan nanti di jalan babak kedua. Kami akan segera ini. Kita nantikan seperti apa reaksi dari tim asuhan Fahri Husaini untuk mengejar ketertinggalan. Kick off. Babak kedua sudah dilakukan. Sebuah serangan cepat tadi coba dicipta. Baru memberikan warna baru. Sementara Laos cenderung seperti biasa, lebih mengandalkan serangan balik dan menunggu kesalahan dari para pemain. Memberikan atmosfer yang baru tentunya bagi serangan dari Indonesia dengan masuknya pemain yang juga bersiap-siap di sana. Sudah dilakukan, mencoba mencari rekannya. Bagus Kavi tadi yang dimaksud, namun sayang bola tidak. Untuk bagaimana menyaingi nomor punggung 9 Randy Juliansyah agar dia lebih termotivasi lagi, lebih bisa tampil lagi, karena dengan menambahkan pemain-pemain yang
baru dan bisa memberikan pressure, tentu akan membuat pemain lebih bisa bertarung lagi dan bisa lebih menunjukkan kemampuan terbaik yang dia miliki. Kita ingat bagaimana kemudian ketika Jerman melakukan di Piala Konfederasi, mereka melakukan perubahan dengan banyak pemain-pemain yang hampir tidak dikenal. Tapi justru itu alasannya dari Joachim Löw adalah untuk memberikan pressure kepada para pemain yang sudah mapan. Oh, luar biasa kita saksikan ketika kita sedang asik berbicara, seorang Randy Juliansa mencoba membawa Indonesia kembali ke dalam jalur yang tepat dengan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya, dan gol pertama seorang Randy Juliansa ketika bola sudah agak kosong di sana, dia bisa menempatkan bola dengan baik, menyandang kapten tim, sempat agak grogi, sempat agak turun ke belakang, tapi kemudian dia bisa mencetak gol yang menurut saya gol yang sangat penting, gol yang bisa membuat Indonesia bisa lebih memberikan harapan, termasuk juga untuk bisa meraih kemenangan. Bagaimana dia melewati, ya ada scrimmage memang sekali lagi. Ya, aksi dari seorang Bagus Kavi memanfaatkan kepercayaan dirinya untuk melewati 2-3 pemain, terbentur tadi ketika mendapat kesulitan untuk melewati pemain dari Laos. Namun ada seorang Randy Juliansa berdiri bebas dia untuk memberikan support bagi Bagus Kavi. Ini menarik ketika kita melihat bagaimana seorang Bagus Kavi punya potensi untuk bisa menarik 3 pemain lawan. Oh! Dibayar tuntas oleh para pemain Laos. Ini sebuah kesalahan yang benar-benar krusial kembali terjadi seperti ketika kita berhadapan dengan Australia. Dengan cepat Laos kali ini membalikan kembali situasi menjadi 3-2. Iya, ini berarti memang butuh catatan yang sangat serius. Kenapa sudah unggul, kenapa sudah bisa menyamakan kedudukan, baru bisa mencetak gol, tapi kemudian sudah kebobolan lagi. Catatan-catatan penting yang menurut saya akan menjadi modal penting sebelum kita berlaga di ajang Asia yang jauh lebih tinggi dan tentu saja menjadi lebih kompetitif. 3 gol ketika menghadapi Laos adalah sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, dan sekarang kita dalam posisi yang tertinggal. Kita berharap masih ada kesempatan karena masih ada waktu lagi. Kita berharap Indonesia bisa mencetak gol lagi, dan ini adalah proses yang sempat terlewatkan tadi ketika kita baru mengomentari gol Indonesia. Fast break cepat dilakukan oleh Laos. Kita saksikan bagaimana 2 center back dari Indonesia, Ahmad Rosadi dan juga Riza Fauzan, terlambat untuk mengantisipasi pergerakan dari Choni, dan Pualam Bahari keluar dari posisinya sehingga ada celah kosong dan dimanfaatkan dengan baik oleh Choni. Ya, lagi-lagi begitu cepat ketika kita berhasil mencetak gol, begitu cepat juga kita dibobol oleh lawan. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi tim asuhan Fahri Husaini. Betul. Cukup mengimbangi kekuatan dari Laos. Dan bebas sudah dilakukan. Yuda Febrian mencoba mencari rekannya di sana. Bagus Kavi. Insting yang baik sebenarnya dari pemain bernomor 20 ini, menyambar bola. Namun sayang memang beberapa kali tandukannya masih belum bisa mengancam gawang dari Thaneta Van Lap Nongseng. Kita saksikan kembali dalam tayangan pemain kita. Yadi Mulyadi mendapatkan dukungan dari Yuda Febrian yang melakukan overlapping, tarik lagi ke belakang, crossing dari David Maulana, terhenti tadi, dapat dimenangkan kembali. Yuda Febrian bermain dengan semangat yang berbeda. Indonesia gagal Karena mereka membutuhkan kemenangan di pertandingan kali ini. masih mencoba mengancam anak-anak Garuda Asia, tarik lagi ke belakang, shooting melut kali ini. Oh, sebuah momentum tadi sebenarnya dimiliki oleh Indonesia. Ada kemelut di depan mulut gawang, cukup mengancam seorang Thaneta Van. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Ada 5 pemain di dalam kotak penalti. Sebuah shooting tadi coba dilepaskan, namun sayang masih dapat dihalau dengan baik oleh Thaneta Van. Sangat baik fokus dari seorang jauh ini, gawang Laos selamat dalam beberapa kesempatan digempur oleh pemain-pemain dari Indonesia. Belum kehilangan semangat para pemain kita. Oh, sulit tentunya tadi bagi David Maulana untuk lepas dari penjagaan 4 pemain Laos. Sebuah serangan balasan mengadu kecepatan di sana. Kontrol bola yang jeli tadi dari Ahmad Rosadi, namun masih belum keluar dari situasi berbahaya. Laos kali ini. Oh, beruntung kita hasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Ini momentum terakhir tentunya bagi Indonesia. Sudah dilakukan. Dan berakhir sudah. Peluit panjang telah dibunyikan, di mana Indonesia belum bisa merasakan kemenangan setelah mengakui kekalahan dari Laos 2-3 sepanjang 2 kali 40 menit pertandingan. Sebuah evaluasi besar tentu akan dilakukan oleh Fahri Husaini jelang laga berikutnya, laga penutup di grup A ketika berhadapan 2 hari lagi
setelah hasil 2-3 kekalahan